jadi untuk kedepannya kita belum tahu nih rencana story-nya seperti apa. Tapi intinya kalau saya, biarpun Nino dalam keadaan bangkrut sekarang, perusahaannya juga lagi gulung tikar segala macam, utangnya banyak, ya mungkin ada cerca harapan kalau memang ada seseorang yang dekat dengan dia. Mami ini Ikatan Cinta udah 2 tahun, mungkin gimana nih perasaannya dari awal sampai akhir? Sampai saat ini mengikuti banget. Seneng banget dan terharu juga ya, udah bisa jalanin selama 2 tahun sama teman-teman juga udah kayak keluarga besar. Terus terasanya kenapa Rena yang dulu kecil banget sekarang udah kelihatan lebih gede, terus udah sekolah. Jadi perjalanan kita 2 tahun tuh penuh apa ya, suka duka yang membahagiakan sih. Terus yang paling membahagiakan kita sih diterima masyarakat ya. Judul ini tuh banyak yang suka. Jadi ya terbayarkan ya pekerjaan kita yang jauh di Ciawi ini, terus diapresiasi selama 2 tahun ini, benar-benar sangat-sangat inilah menghibur hati ya. Selain karir ya, tapi istilahnya kalau diapresiasi tuh rasanya beda. Ada nilai tambah lah. Ya semoga masih tetap dicintai, terus bisa berjalan ke depan. Dan makin ini sih kita juga sama kru makin kompak karena udah bener-bener kayak keluarga banget sih 2 tahun. Oke. Selama 2 tahun ini Mami menjalankan karakternya seperti apa sih, ini up and down? Kalau aku di sini memang selalu menjadi ibu yang sedih ya. Karena anaknya gagal berumah tangga, lalu bercerai juga, terus banyak masalah, punya cucu tapi nggak bisa kita dapetin. Terus suami meninggal, cucu 1 meninggal juga. Jadi memang karakter aku di sini belum mendapatkan kebahagiaan ya keluarga aku. Nah, ya mungkin ini mewakili ibu-ibu yang ya mengalami hal-hal di rumah tangganya seperti ini ya. Kehilangan suami, cucu, dan anaknya gagal berumah tangga. Kan nggak selamanya hidup tuh mulus, indah. Nah mungkin ini mewakili. Buat aku sih aku puas karena untuk menggambarkan orang tua yang belum mencapai kebahagiaan anak itu kan mungkin mewakili banyak orang. Nggak seluruhnya orang tuh selalu happy ya. Nah mungkin di sini aku selalu dalam naskah yang aku ikutin karakterku aja. Ya mungkin ada kebahagiaan waktu dengar kalau punya cucu, bahwa Rena cucunya. Tapi setelah itu kan memang nggak bisa diambil. Jadi mungkin ada banyak keluarga di dunia ini yang ngalamin ya kesedihan kayak gini yang berkepanjangan gitu. Nah mungkin ada saatnya, suatu saat nanti happy, belum tahu. Oke. Ini lagi-lagi sepertinya Nino mengalami bisa dianggap cinta segitiga antara Jessica dengan Nino, Jessica dengan Randy. Gimana sih ini menanggapinya? Kalau di sini saya karena ngelihat Nino ini udah bebas ya, istilahnya udah jadi duda. Terus kebetulan dia ada pekerjaan bersama Jessica. Ya, banyak kemungkinan kan untuk mereka jadian gitu. Tapi saya tanyakan ke Nino belum ada lampu hijau. Karena yang sebelumnya mungkin yang ngejar Sienna ya. Nah, jadi untuk kedepannya kita belum tahu nih rencana story-nya seperti apa. Tapi intinya kalau saya, biarpun Nino dalam keadaan bangkrut sekarang, perusahaannya juga lagi gulung tikar segala macam, utangnya banyak, ya mungkin ada cerca harapan kalau memang ada seseorang yang dekat dengan dia untuk bisa dukung perasaan dia. Kan pasti pasangan tuh bisa lebih menguatkan ya selain ibu ya. Nah karena kita cuma hidup berdua, saya selalu ingatkan di dalam cerita kita, ya hidup mama yang untuk kamu, karena kamu anak satu-satunya, cuma yang ada kamu. Terus ya Rena belum di tangan kita. Jadi ya berusaha menggambarkan kasih sayang ibu aja kepada anak yang memang banyak kegagalan dalam hidup. Tapi saya seneng sih ini mewakili itu yang tadi. Nggak selalu hidup tuh indah kan, ada gelombang-gelombangnya. Nah mungkin ini kita masih dalam gelombang terus. Mungkin suatu saat ada hal yang indah gitu, tapi ya indah pada waktunya aja. Mungkin sosok yang saat ini dekat dengan Nino di mata Mami seperti apa sih? Saya ngelihat sih saat ini Nino masih goncang. Tapi semoga dia nggak menutup dirinya untuk menerima orang lain ya. Nah untuk saat ini dia bekerja sama dengan Jessica, bisa jadi ada nanti perasaan-perasaan yang timbul karena kan bekerja bersama ya.
Terus dia juga lagi hadapin masalah, dan di kantornya Jessica ini dia diterima bekerja juga. Nah, mungkin dengan ini nanti tumbuh ada rasa saling membutuhkan, menyukai. Tapi mungkin juga dari pihak Mayang kan juga berharap untuk ke Jessica. Nah, ini nanti kita lihat bagaimana berlabuhnya kemana gitu. Tapi nyangka nggak sih Mi, ini orang tuanya aja dong Mi? Lucu sih, lucu, seru ya kalau ibu-ibu saling berusaha berjuang buat anaknya tuh seru. Karena emang rata-rata pasti mereka kan berusaha apa nih yang bisa kita deketin ini, kira-kira deket, oh kita berusaha apapun caranya. Nah, kalau jadi ibu kan pasti berusaha apapun buat anaknya. Mungkin kalau anaknya gengsi, malu, nanti, tapi biasanya orang tua tuh berusaha untuk bisa dorong. Banyak ya, banyak. Makanya suka ada ta'aruf. Cuman Nino nggak mau dita'aruf. Orang modern dia nggak mau. Terus nih Mi, untuk pendekatannya sendiri versi Mami gimana sih untuk mempush Nino itu? Saya selalu ingetin Nino, mungkin di saat yang jatuh begini, kamu butuh seseorang untuk berbagi rasa, berbagi beban. Bukan berarti kita dapat sosok baru untuk bersandar, enggak. Tapi mungkin dengan sharing, ya temen yang deket-deket lama-lama mungkin jadi partner kan, itu juga lebih baik. Karena kan kalau pasangan itu menguatkannya jauh lebih bagus daripada orang tua ke anak gitu. Nah, kalau dari pihak saya cuma berusaha memberi pandangan, tapi memang Nino ini kan karena gagal agak susah untuk membuka diri gitu. Dia takut gagal. Jadi problemnya tuh masih belum klik ke hati dia. Kalau dia udah ngerasain ini tek ke dia, pasti dia kejar. Seperti dulu dia sama Elsa. Gitu, sama Andin ya, sama Andin awal dia suka kan langsung kejar, langsung tunangan, langsung nikah. Jadi tipe Nino tuh begitu dia merasa klik, pasti, "Mah, aku suka dengan dia." Nah, kita tunggu. Berarti untuk saat ini belum kelihatan ya? Sekarang ini belum. Tapi saya berharap sih akan ada, karena kalau bekerja bersama siapa tahu nanti bisa ada sedikit rasa-rasa gitu. Karena kan udah lama juga dibercanda sama Elsa. Terus dengan ruwet-ruwetnya kebangkrutan ini kan banyak masalah ya. Nah, mungkin dengan sedikit ada seseorang bisa meringankan dia lah. Kita juga kehilangan Kesha, kehilangan Pak Chandra, kan itu kesedihan yang panjang ya. Langsung nggak lama bangkrut begini. Jadi kayak bertubi-tubi sekarang kenanya. Mudah-mudahan ada jalan keluar buat Nino. Oke.